Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum diskusi pada sore hari ini. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Neni Farunisa yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kontribusi Masyarakat dalam Penegakan Anti Korupsi. Namun, sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya untuk kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Desti Prestina, yang kedua Marcella Desta AM, yang ketiga Zakia Fatia Al-Ulia Marwa, yang keempat Neni Farunisa, yang kelima Tiara Handayani. Selanjutnya, acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita buka forum diskusi pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kepada Saudara Desti dipersilahkan. Latar belakang. Pemberantasan korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Bahkan sejak awal negara bangsa tercipta. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan konvensi anti korupsi pertama pada tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam penyelesaian permasalahan korupsi. Sebab kejahatan korupsi memiliki daya rusak, bukan negara melainkan juga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi di sekitar sumber daya alam juga bisa bersifat lintas waktu, karena akan mengancam keberlanjutan ruang hidup dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kehadiran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang penting karena berkenaan dengan penyelamatan sumber daya alam dari praktik korupsi. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah sebab dan dampak dalam kejahatan korupsi? 2. Bagaimanakah pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat sipil? Pembahasan 1. Konsep dan budaya korupsi. A. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Korupsi dalam masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari. Akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. B. Bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling bahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak tanggung jawab. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Tiara. C. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimatif di mata publik. Akibatnya mereka akan tidak patuh dan tunduk pada otoritas mereka.
Praktek korupsi yang luas dalam politik seperti pemilihan curang, kekerasan dalam pemilu, maka itu dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasaan korup itu akan menggunakan kekerasan otoriter atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi ke masyarakat. Yang D, bahaya korupsi ekonomi bangsa. Korupsi dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek dijalankan dengan unsur-unsur korupsi atau penyuapan untuk lulusan proyek, nepotisme akan penunjukan pelaksanaan proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi ini menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya administrasi dalam birokrasi tersebut. Birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuk. Kualitas layanan ini pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang punya saja yang dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebarluaskan kesalahan sosial dan kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Kesimpulannya, masyarakat dan individu jika korupsi dalam suatu masyarakat merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari. Maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang dapat kacau, tidak ada sistem sosialisasi yang berlaku dengan baik, yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di mata publik. Merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek. Maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan juga menyebabkan tidak efisiennya pegawai dan biaya administrasi dalam pegawai. Baik, sekian presentasi pada sore hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.